Pemirsa, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan sejumlah orang termasuk Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setiawan dalam sebuah operasi tangkap tangan atau OTT. OTT kali ini diduga terkait dugaan suap sengketa lahan di kawasan Tapos, Cimanggis, Depok. OTT KPK menyasar Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat. OTT Kamis sore ini, pemirsa, penyidik KPK mengamankan sejumlah orang termasuk Wakil Ketua PN Depok Bambang Setiawan. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Rahayu, membenarkan kalau pihaknya sudah mengamankan beberapa orang terkait dugaan korupsi di lingkungan PN Depok. Asep menyebut penyidik menemukan adanya aliran uang dari pihak swasta kepada oknum aparat penegak hukum. Diduga kasus ini terkait dengan dugaan suap sengketa lahan di kawasan Tapos, Cimanggis, Kota Depok. KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi importasi barang di lingkungan Ditjen Bea Cukai dalam OTT di Jakarta dan Lampung. KPK juga menahan Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono bersama 2 tersangka lain. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Dalam operasi tangkap tangan dalam kasus dugaan korupsi importasi barang di lingkungan Ditjen Bea Cukai, KPK mengamankan barang bukti senilai 40,5 miliar rupiah. Dalam kasus ini, penyidik KPK telah menetapkan 6 tersangka. 3 orang diantaranya merupakan oknum pejabat Ditjen Bea Cukai, yaitu Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Sispiran Subiaksono, dan Kepala Seksi Intelijen Ditjen Bea Cukai Orlando Hamonangan. Sementara 3 lainnya dari pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray John Field, Ketua Tim Dokumentasi PT Blu-ray Andri, dan Manajer Operasional PT Blu-ray Dedi Kurniawan. Dari 6 tersangka tersebut, 5 orang telah ditahan, sementara 1 tersangka, John Field yang merupakan pemilik PT Blu-ray, berhasil melarikan diri dan kini tengah diburu. Instruksi perkaranya yaitu berkaitan dengan kegiatan importasi yang dilakukan oleh pihak swasta yang kemudian KPK menduga adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pihak. Kemudian dalam peristiwa tertangkap tangan ini KPK mengamankan sejumlah pihak di wilayah Jakarta dan juga di Lampung. Yang bersangkutan pejabat eselon 2 di Bea Cukai, sepertinya sudah mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan. Ya, itu yang kemudian diamankan di wilayah Lampung. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Direktur Penindakan dan Penyidikan Jenderal Bea dan Cukai Rizal bersama 4 tersangka lainnya resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Saat dikonfirmasi wartawan, Rizal membantah adanya aliran uang kepada atasannya dalam kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Bea dan Cukai. Rizal dan tersangka lainnya langsung mengenakan baju tahanan khas KPK, rompi oranye, menuju mobil tahanan. Sementara itu, KPK menetapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono, kemudian Dian Jaya Demega selaku Fiskus anggota tim pemeriksa KPP Madya Banjarmasin, dan Venasius Jenarus selaku manajer keuangan PT Buana Karya Bakti. Para tersangka oleh penyidik ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung KPK berlaku sejak 5 Februari 2026 sampai dengan 24 Februari 2026. Tersangka Mulyono terlihat keluar dari lantai 2 dan langsung mengenakan baju tahanan khas KPK rompi oranye, digiring menuruni tangga untuk menuju mobil tahanan. Saat dikonfirmasi awak media, Mulyono sempat berkomentar bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan, namun dirinya menerima janji dan hadiah uang dan dirinya mengaku salah. Tersangka siap menjalani proses hukum dan di sisa umurnya, Mulyono berharap bisa berbuat baik. Menerima janji hadiah uang itu saya salah. Ya, kita jalani prosesnya. Mudah-mudahan di sisa umur saya masih bisa berbuat baik. Ya. Oh, Pak, 300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak? Udah itu aja. Ada orang yang di stok, Pak. Setoran ke atas. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.